Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Berita Tajuk Lampung Pos. Ya, kali ini kita akan bahas berita apa saja yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Nah, yang pertama ada di lampos.co, waspada dampak El Nino. Pengamat sebut kesadaran masyarakat penting kurangi potensi kebakaran. Kemudian ada berita terkait dengan bencana kebakaran di Lampung, belum masuk tahap tanggap darurat. Selanjutnya ada berita perbaikan jalan Pagar Dewa, Lumbok, Seminung diharapkan utamakan kualitas. Kemudian ada berita selanjutnya, kebakaran kembali melahap areal lahan dan perbukitan di Pringsewu. Dan berita terakhir di lampos.co, soroti kebijakan kesehatan, BEM KM Poltekkes Tanjung Karang gelar aksi damai di Bundaran Haji Mena. Ya Pun Ago, kita bahas terkait dengan El Nino ya Pun ya? Mungkin seperti apa nih Pun? Mungkin melanjutkan dari beda tajuk yang tadi ya, ini lebih spesifik lagi mungkin untuk kurangi potensi kebakaran. Kalau tadi kan untuk pangan ya Pun ya. Nah ini mencegah, masyarakat diminta untuk mencegah kebakaran seperti apa? El Nino, kemudian juga kalau pembaca Lampung Pos ingat di awal Agustus itu kita sempat mengangkat headline halaman 1 itu tentang pendidihan global ya. Di mana pada bulan Juli itu pecah rekor selama 1200 tahun panas bumi itu rata-rata tertinggi itu pecah. Kalau tidak sampai ada suhu di salah satu wilayah di permukaan bumi itu sampai ke 56 derajat Celcius gitu. Ditambah lagi fenomena El Nino ya kan, dan selain kekeringan dan persoalan pangan, kita lihat tidak hanya di banyak daerah ya, di Bandung, di Jawa Timur, ya di Provinsi Lampung itu terjadi namanya kebakaran. Kebakaran lahan, kebakaran permukiman, kebakaran tempat pembuangan akhir sampah, ya kan? Ini artinya apa? Menuntut kewaspadaan semua pihak. Terutama masyarakat yang ada di lokasi tersebut ya Pak? Ya, terutama masyarakat yang ada di lokasi, terutama masyarakat yang ada di lingkungan padat. Sebab apa? Kalau misalnya terjadi kebakaran di lingkungan padat, ya untuk mengendalikan si jago merah itu jauh lebih susah ya. Itu makanya jadi harus ada kehati-hatian. Kalau perlu ya di tingkat RT ya inilah buat semacam apa ya, satgas waspada kebakaran lah. Biar Ya langsung kan? nggak usah nunggu-nunggu. Iya, jadi warganya yang punya kebiasaan masih buang sampah pada tempatnya itu harus ya kasih warning lah. Mungkin era-era saat ini September ini tidak boleh membakar sampah pada tempatnya. Ya walaupun di tempatnya ya Pun ya. Walaupun di tempatnya. Iya, karena kondisi sekarang cuacanya cukup ekstrim ya, apalagi pendidihan global luar biasa. Ya Pun, kita lanjut lagi ke berita trending yang ada di lampungpos.id. Yang pertama ada berita terkait dengan dampak El Nino, bahwa pemerintah Provinsi Lampung melakukan rapat untuk melakukan mitigasi kebakaran. Kemudian terkait dengan Pilpres ya, Capres dan Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Selanjutnya ada inflasi Lampung 3,27%. Dan ada polusi batubara, DPRD juga menanggapi terkait hal ini. Dan mungkin Pun kita akan bahas terkait Pilpres ya Pun ya, Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, ini sebuah geger politik, ada yang bilang gempa politik ya, di mana pasangan calon yang mungkin tidak ada di peta survei manapun, dalam kalkulasi manapun ya, tiba-tiba di akhir pekan lalu itu muncul dan dideklarasikan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin ya, Muhaimin Iskandar. Tentu saja ini masih isu yang sangat menarik karena berbagai sisi juga diulas di berbagai stasiun berita ya kan, termasuk juga Lampung Pos. Terutama bagaimana mesin partai, kedua partai atau ketiga partai pengusung pasangan ini itu bergerak, termasuk juga di Provinsi Lampung. Dan kalau tidak salah itu PKS, Nasdem dan juga PKB ya cukup punya basis massa yang cukup kuat ya di Provinsi Lampung. Bahkan ada beberapa daerah itu yang karena memang basisnya itu adalah daerahnya pesantren gitu kan, itu mungkin menjadi kantong-kantong suara bagi PKB di Provinsi Lampung. Ini masih menarik lah untuk kita ikuti. Selain El Nino itu tadi ya, jadi kayaknya ada korelasi antara trending topik di lampos.co dengan apa yang kita angkat di halaman 1 Lampung Pos.
soal El Nino, soal kebakaran dan ketahanan pangan. Cocok. Ya pun lanjut lagi pun kita ke berita yang trending di saya100fm.id. Yang pertama ada berita terkait Kim Bum ya. Setelah 13 tahun Kim Bum sukses gelar kembali fan meeting di Jakarta. Kemudian ada berita selanjutnya, Blackpink akan gelar konser di Seoul, selesaikan konser Born Pink. Dan ada berita entertain lainnya yaitu film Sahdu, cerita tentang kisah kasih sayang seorang ibu. Dan yang terakhir berita musik di dalam negeri, Titi DJ ganteng Lale Ilma Nino dalam karya terbaru Top 40. Ya mungkin film Sahdu ini pun ya yang menarik nih. Ya, Sahdu kalau tidak salah ini kepanjangan dari 1 hari dengan ibu kalau tidak salah ya, Sahdu. Dan yang menarik di sini ada beberapa sosok terkenal dan salah satunya kalau tidak salah Dai Kondang ya, Ustadz Abdul Somad juga ada di sini. Dalam terlibat ada pesan di situ yang menyatakan bahwa kita tuh jangan sampai ini ya, menyesal dulu ketika orang tua kita sudah ada, sosok ibu kita sudah tidak ada, kita baru menyesal bahwa kita itu belum ya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau merawat sebaik-baiknya. Tapi ketika sosok itu sudah tidak ada, baru kita berpikir demikian. Makanya ada beberapa orang tua kita yang berpesan ya, jagalah jimat kita kalau jimat kita itu masih hidup. Nah, jimat dalam hal ini adalah seorang ibu. Jadi ya memang ini film yang mungkin sangat relate sekali dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia ya, yang memang ikatan kekeluarganya masih cukup kental. Dan ini film Indonesia yang cukup kasih nuansa berbeda. Biasanya kan film Indonesia itu horor nomor 1, percintaan ya, kemudian komedi, dan ini tema keluarga. Dan bisa jadi ini menjadi film yang hits karena ada beberapa film yang tema keluarga itu juga cukup hits loh. Seperti kayak Ngiri-Ngiri Sedap. Itu film keluarga yang cukup populer di masyarakat. Ya Pun, terima kasih banyak Pun atas kehadirannya di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan terkait tajuk yang diangkat Lampung Pos. Dan kamu harus tetap update informasi di multi platform Lampung Pos, mulai dari lampos.co, lampumpos.id, dan saya Radio 100 FM. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.